Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak semua. Hari ini kita masuk tema 2, yaitu tema persatuan dalam perbedaan. Nah, kalian lihat dalam gambar ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda kita tetap satu juga. Ya, kita masuk subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Nah, coba kalian amati kehidupan masyarakat yang ada di sekitarmu. Apakah kamu melihat keragaman di sekitarmu? Apakah masyarakat di sekitarmu dapat hidup rukun? Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang terbentang dari Sabang Aceh sampai Merauke Papua. Namun, keberagaman ini tidak menghalangi semangat para pejuang untuk mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia tercapai karena seluruh anak bangsa yang berasal dari berbagai suku bangsa terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Keberagaman dan perbedaan akan menghasilkan kehidupan yang harmonis jika setiap masyarakat dapat menghargai perbedaan tersebut. Puncak kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Presiden Soekarno. Sebelum pembacaan teks proklamasi, terdapat peristiwa penting yang merupakan perjuangan para tokoh atau pejuang kemerdekaan untuk dapat segera memerdekakan Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Nah, di sini kalian bisa lihat ada teks proklamasi yang berupa naskah dan ada teks proklamasi yang diketik oleh Sayyid bin Malik. Nah, kalian akan menggali informasi dari teks sejarah yang akan kalian baca. Coba kalian baca teks sejarah peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi pada halaman 3 di bukumu dengan saksama. Oke, cobalah kalian jawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks sejarah peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajah ini sudah berlangsung sejak lama. Namun, upaya itu belum berhasil karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan. Peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Kondisi inilah yang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan, yaitu terbebas dari penjajah bangsa asing. Kedua, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Namun, golongan pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Golongan pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah. 3. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Pada masa penjajahan, kehidupan rakyat Indonesia sangat sengsara, sehingga Indonesia bertekad menjadi negara yang merdeka. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. 4.
mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno merupakan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Indonesia juga berperan aktif memelihara perdamaian dunia melalui gerakan non-blok ketika Perang Dingin berlangsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, sekarang kita akan belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, setiap tumbuhan memiliki ciri khas tertentu. Ciri khas atau ciri khusus pada tumbuhan ini berkaitan dengan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain itu berbeda-beda. Cara tumbuhan menyesuaikan diri ada dua cara, yaitu yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contohnya pohon kurma, kaktus, lidah buaya, dan cocor bebek. Kaktus memiliki akar serabut yang lebat dan panjang yang dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap lebih banyak air. Air yang telah terisap oleh akar kemudian disimpan di dalam batang yang gemuk. Batang kaktus memiliki kulit yang tebal dan berlapis lilin untuk mencegah terjadinya penguapan. Daun kaktus juga termodifikasi berduri-duri kecil untuk mengurangi penguapan. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya, yaitu ciri khusus tumbuhan kaktus. Kedua yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena terlalu sering terkena air. Nah, untuk eceng gondok itu memiliki tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Yang ketiga adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan berkadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah di tempat ini biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah
yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Nah, dari gambar ini kalian bisa membedakan bakau yang memiliki akar napas dan bakau yang memiliki akar tunjang. Yang keempat adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit yaitu begonia dan tumbuhan paku. Karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang kelima adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Tumbuhan pemakan serangga disebut insektivor. Contohnya Venus, kantong semar, dan Drosera. Nah, lihat gambar berikut. Gambar ini adalah gambar Venus. Daun Venus itu berengsel dan berbulu. Daun tersebut terbuka menunggu serangga yang hinggap. Ketika serangga hinggap, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Serangga tersebut akan dicerna di dalam daun untuk diserap nitrogennya. Ini adalah gambar kantong semar. Kantong semar termodifikasi seperti bentuk piala. Dinding di dalamnya menghasilkan nektar yang akan menarik serangga. Serangga yang masuk ke dalam piala akan dilarutkan oleh cairan yang ada di dalam piala untuk diserap kandungan nitrogennya. Nah, ini merupakan gambar dari Drosera. Drosera juga tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang menarik serangga. Saat serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkan. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Beberapa tumbuhan juga melakukan penyesuaian dalam perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya sebagai berikut. Bunga Rafflesia itu mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek itu memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Nah, yang ini adalah bunga dandelion, itu memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh ke tempat yang sesuai, maka benih tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Kita masuk ke pembelajaran 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari dua gambar ini, kalian sudah bisa membayangkan kira-kira tarian apa yang ada di gambar tersebut. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Coba kalian prediksi pola lantai yang digunakan pada tarian di gambar tersebut. Pola lantai dalam gerak tari. Gerak tari merupakan salah satu unsur dalam tari. Gerak tari ada beberapa macam, yaitu 1. Gerak tari klasik merupakan gerak tari yang menirukan gerakan manusia. Dapat juga menirukan gerakan hewan. Gerak tari klasik mengikuti pola-pola gerakan tertentu. Contohnya tari topeng, tari golek, tari bedaya. Yang kedua, gerak tari kerakyatan
merupakan gerak tari yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contohnya gerak tari Gereok Ponorogo dan tari Ketuk Tilu. Yang ketiga, gerak tari kreasi baru merupakan gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada, namun dipadukan menjadi rangkaian gerak baru. Contohnya tari saman, tari kecak, dan tari seringgi.